Bisa nggak? Terlihat ya? Terlihat, Bu. Terlihat jelas, terlihat ya? Malah di tempat tidak jelas. Baiklah ya, saya review dulu kuliah kita sebelumnya. Jadi minggu lalu kita kuliah materinya tentang tegangan akibat gaya aksial, ya. Tegangan akibat gaya aksial atau akibat gaya normal. Jadi gaya aksial itu adalah gaya yang bekerja tegak lurus dengan penampang atau dia sejajar dengan sumbu batang. Itu gaya normal. Ya, jadi akibat gaya normal yang bekerja maka timbul tegangan normal. Jadi ini kemarin sudah kita ilustrasikan ya, tegangan normal itu seperti apa. Jadi contohnya kemarin ada pipa dengan panjang L, kemudian diberi gaya tarik aksial sebesar P, maka akan timbul perubahan panjang ya atau delta. Nah, akibat perubahan panjang ini maka timbul tegangan, di mana tegangan itu adalah gaya dibagi dengan luas penampangnya. Ya, P per A. Ini adalah tegangan normal, tegangan yang bekerja akibat gaya tarik aksial ya. Nah, akibat gaya tarik aksial ini, maka penampang akan mengalami penampang akan mengecil dan panjang batangnya akan bertambah, kan akan mengalami perubahan panjang. Jadi di sini ada dua perubahan, yaitu perubahan penampang dan perubahan dari panjang batangnya. Gitu ya. Jadi di sini kalau akibat P yang bekerja, timbul tegangan sebesar P per A, di mana A adalah luas daripada penampang batangnya, gitu ya. Nah, jadi di sini kita lihat jika batang ditarik dengan gaya P, maka tegangannya adalah tegangan tarik. Jika gaya mempunyai arah sebaliknya atau tekan, maka disebut tegangan tekan. Nah, tapi ini dengan catatan kemarin bahwa P-nya harus terletak pada pusat massanya, ya. P-nya harus bekerja pada pusat massa, tidak pada karena kalau dia bekerja pada pusat massa, tegangannya akan terdistribusi secara merata. Tetapi kalau tegangannya apabila P-nya tidak pada pusat massa penampang, maka nanti akan terjadi yang namanya eksentrisitas nanti, ya. Nah, di sini ada contoh soal yang pertama, ya. Jadi di sini ada penampang, ada batang dengan dua penampang yang berbeda, ya. Jadi di sini ada batang dengan panjang L1 1 meter dan L2 1 meter. Nah, kedua batang ini dibebani gaya tekan aksial ya sebesar P1 pada batang 1 yaitu 200 kN dan penampang 2 diberi beban aksial sebesar 300 kN. Ya, tegangannya tekan. Nah, batang prismatik ini mempunyai penampangnya berbentuk segi 4 ya. Jadi kalau tadi penampangnya bulat, kalau ini penampangnya segi 4. Bisa tidak membayangkan bagaimana bentuknya? Jadi sama kayak pipa. Jadi sama dengan pipa. Kalau pipa kan penampangnya bulat, tapi dia ada dindingnya kan. Nah, kalau ini penampangnya hollow namanya. Jadi kalau segi 4 itu namanya hollow. Tebal dindingnya pada batang 2 itu sebesar 10 mili ya. Sedangkan pada batang pertama tebalnya 8 mili. Ya. Jadi ada dua penampang yang berbeda ukuran dan tebalnya. Penampang 1 dimensinya 10 cm atau 100 mili, sedangkan penampang 2 dimensinya 150. Nah, pertanyaannya kita diminta menghitung tegangan normal batang tersebut. Ya, tegangan normal. Tadi apa rumusnya? Tegangan P per A ya. Sigma sama dengan P per A. Ya. Nah, jadi di sini P-nya sudah diketahui 200 kN dan 300 kN.
Yang kita mau cari adalah luas penampangnya. Ya. Luas penampangnya yang harus kita cari. Paham ya? Jadi yang kita keluar itu adalah yang ada di dirinya ya. Makanya kalau orang dulu itu nggak kelihatan ya. Jadi ini penantang yang kedua ya. Yang pertama. Yang pertama berapa? 100 kali 100. Yang belakangnya kedua 150 kali 150. Yang kedua ya. Yang tebalnya 10. 8. Yang kedua, yang kedua 10. Yang kedua, yang pertama. Yang pertama 8. 100 mm. Ini 100 ya. Ini 8 ya. Ini penantang pertama ya. Nah, jadi P-nya kan diketahui. P1 itu 200 km. P2 sama dengan 300 mm. Nah, kita diminta menghitung berapa tegangannya akibat P yang aksial ya. Nah, P itu harus bekerjanya tepat di pusat masanya ini, harus di tengah-tengah. Sebenarnya seperti itu ya. Nanti ada kondisi yang tidak di tengah, nanti itu kita belajarnya. Jadi di sini adalah P-nya di sini ya, P-nya di pusat massa. Karena kalau P sudah di pusat massa, nanti ada pengaruh eksentrisitas nanti ya. Nah, rumusnya tegangan adalah P per A. Nah, kita hitung dulu. Itu namanya tegangan ya? Sigma. Sigma kecil. Kalau sigma besar kan seperti ini. Iya. Sigma besar. Kalau tau itu yang ini tau. Ya.
kecil. Tahu itu untuk tegangan. Tegangan geser nanti kita tegangan geser. Tahu. Ya. Nah, jadi di sini kita diminta menghitung menghitung tegangan. P sudah diketahui, kita hitung dulu satu-satu. Berarti kita harus mencari A1 dan A2. Ya, jadi ini adalah A2, ini A1. Ya. Nah, yang kita hitung itu karena ini penampangnya berlubang, yang kita hitung hanya luasan dindingnya saja. Ya, penampangnya tidak solid ini. Jadi kita hitung hanya dindingnya saja. Jadi kita hitung luasan ini. Jadi luasan yang di luar dikurang luasan dalam. Jadi berarti A1 itu adalah 100 kali 100. Iya, 10.000. 100 mm kali 100 mm Kembali 8. ya, dikurang 98 kali 98. 92. 98. 8 kan ini kan? Ya, Jadi 2 kan 92. kali 2 kan? Kan terbalik ini. Kan ini 8, ini 8. Berarti 100 dikurang 16. Tadi pikirannya Bu yang luar dihitung Bu, yang itu yang dalam Bu. Hah? Ya, tadi kepikiran yang luar terus dikurang dalam, jadi 100 kali 100 dikurang 92 kali 92. 92 yang mana? Yang peta kecil. 100 dikurang 8. Ya, peta kecil kan ini kan? Iya. Ini kan 100 tuh bersihnya ini. Nah, Ini kan 8, ini 8. Jadi 100 dikurang 8, dikurang 8, dikurang 16 kan? iya. Ya, sama sih. Sama nggak? Sama. Hah? Tapi coba dijalanin dulu. Jadi sini, ini kan tempatnya kan masing-masing 8 kan? Nah, berarti kan 100 dikurang 8 cm, dikurang 8 cm kan? Iya, iya. Sama kan ini? Sama. Jadi 9, berarti 84 ya? Kita dikurang 8 Bu, jadi Kurang 92. Oh, kurang 16. Kurang nggak? Kurang 16. Kan 100 itu kan yang ini. Nah, sedangkan tepalnya kan 8 mili ya? Berarti tepal 100 ini dikurang 8 ini, dikurang 8 ini kan? Oh iya. Benar nggak? Kurang Berarti kan 16. 16 kan? 100 kurang 16 berarti 84. 84 mm kali 84 mm. Nah, ini luasan A1. Ya? Sama nggak maksudnya? Ya, jadi tebal ini sama. Ini sama. Ini juga 8 mm. Oke, ya. Nah, yang kedua adalah 150 kali 150. Ya. 150 mm kali 150 mm dikurang 100 dikurang 50 kali 130 kan? 130 kan? Ya, 30. Kan 20, 10 kan? 20. Ini kan 10, ini 10. Jadi 150 dikurang 20. 130 kali 130. Benar nggak? Jadi sigma 1 berapa ini A1 nya? 2944. 29 44. 44 mm kuadrat. Ini A2 5600. 5.600 mm Kuadrat. ya. Jadi sigma 1 sama dengan P1 ya, Yang 200 dibagi kilonewton dibagi 2944. nah itu tapi satuannya kita samakan dulu ya. Satuan samakan dulu. Newton itu berapa mili? Itu bakal Newton dulu enggak Bu? Ya, Newton interpretasi MPA. Newton ke Newton 3 berarti 2 kali 10 pangkat 5 bukan? Ya, 2 kali 10 kali 5 Newton dibagi mm ke m. Naik nih. Berapa? Naik B6. Tetap ini. Oh, tetap. Oh, tetap. Jadi dia berapa? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
67,93. 67,93 Newton per milimeter kuadrat. 1 Newton per milimeter kuadrat itu sama dengan 1 megapascal. Nah, ini sama dengan MPa ya. Ya. Nah, ini baru yang tegangan 1. Ya, Bu. Sigma 2-nya P300 P2 berarti 300 itu 23 dibagi 5600 53,57. 53,57. ini sudah dijadikan itu Iya, Sudah sudah. tuh, jadi 3 kali 10,10 5 nih. 5 Newton per 5.600 dengan 53,57 57 57 Newton per milimeter Kuadrat. kuadrat. Jadi nanti dia akan sama dengan P. Ya. Nah, jadi tegangan pada sepanjang balok itu parameternya berarti sigma 1 tambah sigma 2 kan? iya. Nah, kalau ini kan sigma 1 hanya pada dataran 1, sigma 2 pada dataran 2. Jadi kalau ditanya berapa tegangan sepanjang batang, Sigma 1 tambah sigma 2. ya itu ini. Paham ya? Ada pertanyaan sampai di sini? Ini 89 ini. Oh, salah. Selesai ya? Ya? Kan kalau yang ini salah yang P2. Yang sigma 2 yang salah. Atas. Jadi kan kalau gambar kita soal kita itu kan Dulu sebenarnya berarti udah tinggal. ini kan gambarnya. Kan gambar soalnya. Iya. Iya ya. Nah, ini ada P1 kan? Enggak. Ini ada P2 ya. Nah, coba kalau P1 ini dia kan pekerjaan dari batang 1 kan? Enggak. Nah, tapi ketika di batang 2 ada nggak Ada pengaruh P1? tambahan bayar P1 lagi. Ada kan pengaruhnya? Untuk P1 berarti ini P1 plus P2. Ini Oh, bukan pas total ya, Bu? P1 plus P2. Nah, betulnya apa maksudnya? Jadi ketika kita menghitung batang yang kedua ini, P1 kan ikut tertekan kan? P1 kan ikut ke sini, batangnya ikut tertekan. Tapi P2 ini tidak ada pengaruh ke batang ini. Iya. Paham ya? Jadi ini kita tambahkan nanti 300 plus 300 plus ya 500 5 kali 10 pekat 500 plus 300 5 2 ya. Berarti ini 5 ya? iya Iya, Bu. 5 jadi 89,29 89,29 ya. Berarti ketika beban P bekerja itu hanya batang P1 bekerja hanya batang 1 saja yang tertekan. Nah, tapi ketika kita tinjau ke batang yang kedua, akibat P1 ini dia akan berpengaruh. Jadi ada P1 ada P2 ya, sehingga ketika kita hitung sigma 2 P1 plus P2. Paham ya? baru kalau sudah total baru ditambahin yang sigma 1 sama sigma 2 Tidak usah. Jadi Untuk semuanya. semuanya nih. Jadi sigma 1 itu akibat tegangan 1 batang ini. Jadi akibat batang ini. batang ini langsung semua merangkap loh. Ya. Ya kadang di sigma 2 di batang 2 ini kan P1 sudah masuk kan. Benar. Gitu ya. Jadi tidak dijumlahkan sigma 1 ke sigma 2. Oke, sama dengan yang ini ya. Sama dengan yang di TikToknya.
Paham ya? Ada pertanyaan sampai di sini? Ada yang ingin didiskusikan? Oh, ini mati. Kita lanjutkan ya. Ini di laptop ibu nih udah jelas ini. Oke, udah jelas. Untuk menghindari adanya pengulangan tanpa henti, ini abaikan beda sih. Abaikan beda sih. Iya. Iya, abaikan aja. Oh, oke. Kita lanjutkan ya. Di sini yang ketiga, contoh soal yang kedua, ini ada 3 macam batang ya. Jadi batang ini ada 3 dimensi. Kalau soal 1 kan batangnya ada 2 dimensi, ya. Nah soal yang kedua ini batangnya ada 3 dimensi dan masing dimensi ini mempunyai bahannya berbeda, ya. Kalau yang pertama tadi kan ini batangnya sama, ya tidak dibedakan jenis bahannya, ya. Nah contoh soal yang kedua jenis bahannya berbeda. Jadi ada baja, ada aluminium, ada perunggu. Nah, tentu saja nanti tegangannya juga berbeda. Gitu ya. Nah, ini ya dihubungkan secara kaku. Batangnya dihubungkan secara kaku. Beban yang bekerja tetap beban aksial. Ya, beban aksial dia tegak lurus sama penampang. Ya, beban aksial bekerja pada kedudukan seperti diperlihatkan pada gambar. Penampang batang berbentuk lingkaran. Nah, penampangnya berbentuk lingkaran. Kalau tadi kan soal 1 penampangnya segi 4. Ya bentuknya hollow. Kalau ini penampangnya berbentuk lingkaran. Hitunglah tegangan pada setiap bahan. Jadi kita diminta menghitung tegangan masing-masing batang ini. Ya. Jadi yang batang yang pertama itu adalah aluminium. Diameter penampangnya 25 mili. Ya. Nah, kemudian ada gaya tarik sebesar 30 kN. Ya. Batang yang kedua, batang baja. Ya. Baja ini diameter penampangnya 40 mm. Kemudian ada gaya 20 kN dan 35 kN. Ya, sedangkan batang yang ketiga berbentuk perunggu dengan diameter penampangnya 30 mm dan ada gaya 25 kN menekan dan 35 kN tekan ke kanan, sedangkan 25 kN menekan ke arah kiri. Ya, panjang batangnya 1 meter masing-masing penampang ini. Jadi panjangnya sama, ya. Kita diminta menghitung tegangan pada setiap bahan. Jadi masing-masing ini kita hitung. Kalau soal 1 kan kita menghitungnya satu-satu kan, sama sigma 1, sigma 2. Nah, tapi kalau di soal 1 bebannya bekerjanya searah. Ya. Nah, kalau ini bebannya berbeda arah. Ya, ngaruh. Ini boleh kita hitung dari kiri atau dari kanan. Ya, sama, hasilnya sama. Jadi kita boleh menghitung dari arah kiri atau arah kanan. Jadi bisa saja dari aluminium dulu atau dari perunggu dulu. Ya, boleh bebas. Kalau di sini, ini saya coba menghitungnya dari kanan dulu. Ya, dari kanan dulu. Jadi ada dari kanan ini ada perunggu dengan diameter penampangnya 30 mili. Nah, di sini ada gaya P. Ya, ada gaya P sebesar 25 kN. Ya, ini sama seperti kita menghitung momen. Kita hitung per segmen. Ya, per segmen ya. Kemudian yang kedua kita menghitung bajahnya. Kita potong. Ya. Jadi kalau pada perunggu ini yang bekerja hanya 25 kN, kita ngitung dari kanan. Jadi ketika kita menghitung dari kanan, yang bekerja hanya 25 kN. Ya. Nah, kemudian baja, kita juga meninjaunya dari kanan. Jadi yang 20 kN itu tidak kita hitung bajanya. Jadi yang ini tidak kita hitung karena kita meninjaunya dari kanan. Ya, jadi yang ada di sini untuk batang baja ada 35 kN, ada 25 kan? Karena masih pengaruh. Sama dengan soal nomor 1 tadi. Ketika kita ninja batang 2, P1-nya masuk.
ya. Nah, kemudian selanjutnya kita meninjau batang yang aluminium. Nah, ketika kita ninjau batang aluminium juga sama, dari kanan tadi ya, berarti ada gaya masuk 25, 35, dan 20. Yang 30 ini tidak masuk, karena dia ada posisi sebelah kiri. Nah, tapi kalau kita mau gampang, batang aluminium boleh saja kita tinjau langsung dari kiri. Nanti akan sama dia. Gitu ya. Nah, jadi kita hitung dulu batang yang pertama, yaitu batang perunggu. Ya. Nah, di sini kalau pas itu harus dipotong setengah ya, Bu? Yang mana? Batang itu. Tidak. Pokoknya sepanjang batang itu kita potong X1. Gitu ya. Nah, jadi di sini ada perunggu. Ketika kita potong, kita tinjau perunggu, ada gaya ke kiri 25 kN. Berarti dia harus menekan lawan arah kan? Jadi PP-nya ke kanan. Perunggunya ke kanan. Enggak, karena dia tekan. Nah, kemudian di sini ada PP dikurang 25 kN. Seperti itu ya. PP dikurang 25 kN. Kemudian baja, ini ada PB, ada baja plus 35 dikurang 25. Ya, berlawanan arah kan? Kemudian ketika kita menghitung aluminium PA-nya ke kanan kan, ke kiri kan, ke kiri ya, ini karena dia ditarik oleh 30 kN ke kiri. Ini kan dia ditarik 30 kN kan, berarti dia ada arah perlawanan, ada perlawanan. Nah, jadi di sini P aluminium itu adalah 25 ditambah 35 dan 25 yang pengaruh kan, jadi 20 kN, 35 kN, dan 25 kN. Begitu ya. Nah, kemudian kita jelaskan di sini. Ini ya. Jadi P perunggu tadi PP dikurang 25. P perunggu dikurang 25. Kemudian P baja yang ini 35 dikurang 25 ya. Ke satu arah, PB ke kanan, bajanya 35-nya ke kanan positif. Kemudian ke kiri sebesar 25 jadi minus. Ya, kemudian yang ketiga, yang aluminium, PA-nya ke kiri. Jadi min PA kan, plus 20 kN plus 35 dikurang 25. Sampai sama dengan 30 kN. Kalau aluminium tadi kita mau tinjau langsung dari kiri, boleh. Sebesar 30 kN berarti. Kan sama, dia tarik kan, jadi tarik positif. Nah ini, karena ini posisinya tarik, berarti dia positif. Sama dengan yang kita hitung dari kanan tadi. Ya. Nah, jadi di sini ada P perunggu, ada P baja, ada P aluminium. Nah, kemudian luas penampangnya, karena penampangnya lingkaran, jadi luasnya 1/4 pi kali D kuadrat. Penampang masing-masing. Nah, di sini penampangnya solid, bukan berlubang, bukan pipa. Dia penampangnya solid sehingga luasannya kita hitung keseluruhannya. Gitu ya. Nah, kemudian kita cari luasan masing-masing penampang, kemudian baru kita hitung sigmanya. Jadi sigma perunggu, sigma baja, dan sigma aluminium. Nah, itu satu-satu berarti. Nggak ada yang ya. Kayak ini loh yang digabung. Kan ada yang digabung tadi sudah P-nya. Ini kan, ini yang P25, P30. Ini kenapa ada plus dan minus? Karena arah panahnya berbeda. Kalau yang tadi kan panahnya sama ke bawah semua, jadi positif dia. Ya, ke kanan positif. Kalau dia tarik positif, kalau dia tekan negatif. Seperti itu ya. Nah, jadi dapat luasan masing-masing, baru dibagi P dibagi dengan luas penampangnya. Jadi didapatlah tegangan pada masing-masing batang itu adalah sebesar ini. Nah, khusus yang baja itu tegangannya minus karena tekan. Kalau yang perunggu dan aluminium dia positif tarik ya. Kenapa? Kalau kita lihat di gambar ini perunggu aluminium ya. Aluminium ini kan dia ditarik oleh 35 kN. Jadi tarik ya. Kemudian yang perunggu ini ada 35, 25 ya.
Nah, jadi di sini kita lihat apa? Kita boleh saja meninjau dari kiri atau dari kanan boleh. Jadi kalau kita meninjau dari kiri misalkan, boleh saja kita balik. Berarti kalau kita meninjau dari kiri, berarti PA-nya dapat sama dengan 30 kilonewton. Gitu ya. Jadi bebas saja meninjaunya dari mana, dari kanan atau dari kiri. Nanti hasilnya harus sama. Paham ya? Ada pertanyaan sampai di sini? Jaraknya berpengaruh loh. Jarak apanya? Itu yang 1 meter, 1 meter. Panjangnya. Panjang batangnya nanti pengaruhnya bukan di sini. Kalau menghitung tegangannya tidak pengaruh. Tapi nanti ada pengaruhnya yang lain. Paham ya? Kalau di sini tegangan panjang batang belum pengaruh, tapi tegangan nanti ketika menghitung tegangan baru ada pengaruh. Paham ya? Ada pertanyaan sampai di sini, sampai soal yang kedua? Ada yang ingin ditanyakan, silakan. Jadi ini banyak yang tidak masuk ya. Ada sekitar 15 yang tidak masuk. Kita lanjutkan ya. Nah, tadi kalau kita menghitung tegangan, sekarang kita menghitung regangan, ya. Nah, kalau regangan ini baru pengaruh dengan panjang. Jadi kan panjang batang kan tidak ada pengaruhnya kan? Yang ada pengaruh itu tadi adalah luasan penampang kalau tegangan. Nah, tapi kalau regangan itu kita baru pengaruh ke perubahan panjang batangnya, gitu ya. Nah, di sini suatu batang akan mengalami perubahan panjang jika dibebani secara aksial. Ya, jadi secara aksial itu kalau dia tekan pasti akan memendek. Tapi kalau beban aksialnya tarik, batangnya akan mengalami pertambahan panjang. Nah, di sini kita lihat ya pada gambar 1 tadi bahwa perpanjangan atau delta adalah hasil kumulatif dari perpanjangan semua elemen bahan di seluruh volume batang. Konsep perpanjangan persatuan panjang atau regangan dirumuskan dalam persamaan ini. Jadi regangan adalah, ini bacanya apa kalau kalian bacanya nih? Epsilon. Epsilon ya. Epsilon. Ya, ekor atau sol. Dulu di fisika ada dikasih tahu. Tidak segitu. Fisika itu delta X, Bu. Kalau Data segitiga ya. data segitiga, Bu. Data X kepanjangan. Data itu data besar. Sama dengan A. Nah, kalau ini kan delta-nya ini delta besar. Ini sigma besar. Nah, tapi kalau delta kecil ini delta kecil. Maaf, Bu, bisa 3 segitiga. Karena teman-teman ngomong tadi ada yang Suara-suara suaranya kurang kedengaran. Atau yang ini sudah balik tapi suaranya. suaranya terasa. Oke, bentar ya. Ini suara deh. mati. Enggak, itu bener kok. Enggak, bener, Bu, udah. Pas enggak? Pas dah. Pas enggak? Pas. Ya, Ya. jadi kalau ini deltanya delta besar, ini delta kecil, ini sigma besar. Oh. Sigma kecil itu ini. Nah, itu ya. Kalau kita ini tegangan. Beda delta kecil sama delta besar apa nih? Ya, ini kan Romawi kan, sama kayak kita alfabet kan ada kayak gini. Oh iya, Bu. Ini A kecil. Jadi
tambah Jadi luas, percepatan, yang, volume. yang sebelah delta segitiga itu delta kecil, Bu? Ini tak kecil ya? Oh. Delta besar. Ini sigma Besar sama kecil. Kalau di SMA semuanya segitiga, Bu. Benar. Jadi kami cuma tanya segitiga apa, delta apa. Berarti selisih. Ya, delta tuh ya kalau kita di sini di situ itu delta tuh perubahan panjang tuh ini. Oh. Delta kecil. Ya. Jadi sama kalau kan kita kan ada B ada yang kecil kan? Lihat yang makasih jangan lihat ini. Itu apa ini? Paham ya? Jadi kalau tadi tegangan, kalau ini regangan. Sorry, ini perubahan panjang ya? Oke, yang Ini panjang. perubahan Yang panjang. iya sayang. Nah, regangan. Jadi Oh, kalau itu perubahan panjang. kalau tegangan kan tegangan. Aku nulis sendiri. Ini sigma kan? Sigma kecil ya? Hmm. Sama dengan P per A. A. Iya, Nah, teman. kalau regangan, Epsilon. regangan epsilon. Epsilon itu seperti ini. Ini epsilon kayak G kebalik. Ya, epsilon sama dengan perubahan panjang dibagi panjang Panjang. awal. Ya, ini sama seperti kita hukum Fock kalau di SMA. Ya. Jadi ini adalah perubahan panjang, ini adalah panjang awalnya. Jadi kalau dia ditekan, ini mengalami kependekan kan? Iya benar. Kalau dia tarik, akan mengalami Panjangan. Nah, jadi karena regangan ini adalah ini panjang-panjang, berarti dia tambah satuan kan? Habis, Bu. Ya. Habis kan? Jadi regangan juga satuan. Kalau ini satuannya tadi Newton per MPa. milimeter kuadrat atau MPa. Nah, itu ya. Tapi kalau ini dia tambah satuan. Jadi regangannya tambah satuan. Ya, jadi regangan adalah perubahan panjang dibagi panjang awal. Bukan pertambahan ya. Jadi dia bisa pertama bisa berkurang. Jadi perubahan panjang dibagi panjang awal. Ini regangan bisa epsilon dia tanpa satuan. Ya. Nah, kalau dilihat di sini, kalau saya lihat di sini, Ya, balik lagi. ya, di mana regangan itu dia tanpa satuan ya. Ini saya buat dulu satuannya misalkan milimeter, satuannya milimeter, sehingga regangan itu tanpa satuan. Ya. Nah, kalau batangnya diberi gaya tarik, maka dia disebut regangan tarik, ya. Kalau dia dikasih gaya tekan, maka mengalami regangan tekan. Gaya aksial yang posisinya eksentris, yang posisinya sentris di pusat massa. Ya, kalau tidak di pusat massa, maka dia tidak dapat memenuhi rumus ini. Ya, ini hanya jika P-nya bekerja pada pusat massa penampang. Kalau P-nya tidak pada pusat penampang, tidak bisa kita hitung pakai rumus ini. Nanti ada lagi pengaruh yang lain. Ya, dengan catatan bahwa jika ini penampang selipat ya, P-nya itu di sini. Bayang ya? Bayang. Jadi misalkan ini ada balok ya, kata batang, baloknya batang, ini penampangnya. Nah, dia bekerjanya harus pada tengah-tengah penampang. Ya, kalau dia bekerjanya tidak, misalkan dia tidak di sini, bekerjanya di sini, misalkan ya, nanti itu ada hitungannya lagi, beda lagi. Ya. Nah, ini diagram tegangan-tegangan pada beton. Jadi tadi kan kita ada tegangan, ada regangan, ya. Nah, kalau beton itu ini tegangan, ini tegangan, ya. Nah, ini kalau kita di dalam beton, kami belum praktikum beton. Hah? Belum. Sudah. Pindah lagi dah Sudah, tapi laprak belum yang masih itu ngecar belum. Praktek bener belum. Tapi online ada.
Online ada. Belum selesai tapi. Lab SKM. Sampai mana itu kemarin? Sampai bab 3. Dibetul materi tentang apa? Tapi nanti di dalam kita praktikum kan ada kan praktikumnya pakai silinder kan? Kayaknya ya, Bu. Belum tahu. Belum tahu. Jadi kan kita ada beton nanti kita cetak di dalam silinder. Silinder. Oh ya, Bukan. yang Yang cek besi itu, Bu. Ya silinder tapi bukan kerucut. Kerucut itu ada yang Itu pasir. balon. Yang dikotak-kotak. Itu materi depan. Iya. Jadi kocok-kocok. Yang Faza ngomong. nah ini beton kita kalau sudah dicetak kita tekan. Ini ada dimensinya bisa 10 mm sampai 50 ya. Ini 10 kan? Nah, ini. Jadi kalau beton kita sudah kita cetak, nanti umur 28 hari kita tekan kasih P, maka ini adalah A-nya kan? Iya, Bu. A-nya silindernya. Maka nanti tegangan pada beton itu patokannya adalah P per A ini. Nah, inilah yang disebut dengan kuat-tekan beton. Ya, tegangan ini kita sebut dengan kuat-tekan beton. Nah, jadi kalau buat hubungan tegangan-tegangannya, P ini kan kita beri, jadi balok kita, silinder kita kasih gaya P. Ya, kasih gaya P itu perlahan-lahan kan dari 0, misalkan 5 kN, 10 kN, sampai betonnya pecah. Nah, nanti kan dia Cek apa nih? ini kan, jadi sama dengan kalau kita kasih, kalau kita tarik dengan pelan-pelan, Iya. kalau kita lepas dia kembali lagi ke panjang semula, ya. Pokoknya kita beri lagi gaya sampai nanti karetnya melah, kemudian baru dia putus. Nah, Ada tapi putus. kalau karet kan terlihat perubahan panjangnya ya, kalau betul tidak terlihat ya. Tegangannya. Nanti kalau kita hubungkan berapa tegangannya, jadi ketika kita tekan, kira-kira ini mau pendek nggak nih? Akan pendek kan? Iya, mendek. Kemudian penampakannya akan Melebar. membesar. Melebar. Nah, itulah nanti ada tegangannya di sini. Maka ini nanti digambarkan hubungan tegangan-tegangannya kalau beton itu seperti ini. Ini dia pecah, ya. Ini dia masih linear. Ini linear ini sekitar 40% dari maksimumnya. Ya, jadi paling P maksimumnya, ya. Nanti ini 40% ya. Jadi kalau sudah lewatin 40% ini, dia tidak lagi lurus, tidak lagi linear. Biru. Dia akan masuk ke fase non-linear. Nah, ini tegangannya. Nah, ini biasanya beton itu sudah ada standarnya, berapa tegangan maksimumnya. Jadi ini hubungan tegangan pada beton. Seperti ini. Nah, beda dengan baja. Kalau baja nanti tegangannya, kan kalau beton itu dia langsung pecah ya. Iya. Dia dengan baja, kalau baja sama kayak karet. Dia tidak langsung putus, tapi dia melar dulu. Ketika dia melar, dia akan masih punya kekuatan, sama kayak karet. Walaupun sudah melar kan masih bisa kita pakai, sampai dia putus. Nah, namanya kalau baja ini Putus. ini beton, Kalau putus ini Baja. baja. Nah, ini kalau baja seperti ini, jadi dia ada crack di sini. Ada Bu? Crack. Iya ya. Lele. Kalau baja namanya dia atau lele. Itu sama kalau Iya. Iya. Oh iya. Iya. Nah, Apa tadi? Lapangan. nanti Lele. lele. Lalu dia naik lagi, baru dia putus. Oh jadi sempet crack dulu habis baru. Ya. kalau udah putus nggak bisa disambungin lagi. Kalau putus nggak bisa disambung lagi. Halo. Bisa. Kenapa lah nih?
Ngapain sih Ki? Mikir tapi tidak ikut. Nanya gitu. Ini gas-gas aja. Oh, Ya, jadi kalau baja, kalau beton tuh kan tidak bisa melar kan? Pernah nggak lihat beton melar? Enggak. Biasanya langsung putus. Tapi kalau baja tuh kalau kita panaskan dia Langsung hancurin. panjang ya, baja itu meleleh, memuai. Kalau dipanjang kalau dipanaskan. Nah, kalau beton tuh dia tidak dia terlihat retak, tapi nanti dia langsung pecah, langsung putus. Nah, kalau baja dia sempat meleleh dulu, hilang dulu. Jadi kalau karet itu dia melar dulu. iya betul. Tapi ketika melar masih punya kekuatan. Dia masih bisa punya kekuatan baru dia putus lagi. Baru dia putus. Jadi ada bedanya baja sama beton. Ya, begitu pun material yang lain, misalkan peluru, aluminium juga mempunyai perilaku yang berbeda. Nah, nanti di sini ada ketentuan yang berapa regangan maksimum pada baja, berapa regangan maksimum pada beton. Ya, paham ya? Ada pertanyaan sampai di sini? Nah ini ya. Nah baja juga jenisnya banyak ya. Ada baja keras, ada baja lunak, sama seperti karet. Kan kita punya karet kan ada yang mudah ditarik ya, ada yang keras nggak karet. Putus terus. Nah jadi sama dengan baja. Baja kan kita punya baja ringan ya. Nah, ada baja ringan, ada baja yang struktural, yang keras. Nah itu mempunyai tegangan-tegangan yang berbeda. Nah Anda lihat ini semakin keras baja, Anda lihat ya, ini kan ada baja keras, ini ada baja lunak ya. Nah kalau dia baja keras, tegangannya lebih pendek daripada baja lunak. Udah. Jadi kalau kita punya karet, kalau misalkan ada karet yang keras itu susah nariknya ya. Dia pernah putus gitu. Atau kita punya mistar yang mudah kita bengkok-bengkokkan. Itu yang lembut itu tidak mudah patah. Tapi kalau mistar kita keras, mudah patah. Nah sama baja dengan beton seperti itu. Ya. Nah kemudian Anda lihat, jadi semakin tinggi tegangan pada baja, maka tegangannya semakin kecil. Nah sama beton juga. Beton kalau dia semakin tinggi kuartesannya, tegangannya semakin pendek. Dibalik. Jadi misalkan ini ya. Jadi ini kalau nah, ada seperti ini. Jadi kalau dia semakin tinggi tegangannya, ini semakin pendek. Nah, seperti ya. Jadi akan berbeda ya. Jadi kalau semakin keras, dia semakin kuat, tapi semakin getas. Semakin getas. Semakin keras, semakin brittle ya. Jadi sama tadi kalau contohnya yang mudah, kalau ada mistar yang lembut ya, ada mistar yang keras. Keras ya. Nah, kalau kita bengkok-bengkokkan, yang keras ini mudah patah. Udah patah. Tapi kalau yang mistar yang lembut, kita bengkokkan tidak mudah patah. Iya, jangan udah itu letter. Nah, ya. Udah ini. Jadi sama kalau kita ini, makanya baja tadi kalau Anda lihat di situ ada baja keras, ada baja lunak. Baja keras tegangannya lebih besar, lebih panjang. Ya? Iya. Maaf, ulangin Bu. Semakin lembut tadi. Ya, regangannya semakin besar. Semakin lembut tuh gitu. Itu Semua bahan seperti itu, terutama baja. Ya, besar. ini kalau Anda susah menghafalnya, jangan dihafal, dipahami kalau contohnya mistar. Kalau lembut tegang, kalau keras tegang. Ya benar, tegang, tapi regangannya besar, kecil. Tegangannya di bahasa ya. Iya, kalau misalnya dia keras berarti tegangannya besar. Tegangannya besar, regangannya kecil. Iya. Ya, tapi kalau dia lembut, tegangannya kecil, tapi regangannya besar. Ya, paham ya? Regangan.
Tegangan pedang, jadi tegangan bisa. Tegang-tegang putus. Oh ini on cam. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, ini contoh yang bahan lainnya. Jadi ada aluminium ya, ada polietilen. Jadi setiap bahan itu tegangan-tegangannya akan berbeda. Ya. Paham ya? Paham. Ada pertanyaan? Ini Anda lihat sini ya, ini ibaratnya ada penampang, kalau kita tarik akan mengecil ini diameternya kan? Hmm. Jadi dia sebelum, kalau baja tadi kalau kita tarik kan baja kan tahan tarik kan? Kalau beton tahan tekan. Nah ketika kita tarik baja, penampangnya akan mengecil kan? Oh iya. Nah kemudian panjang batangnya Panjang. seperti itu. Jadi sebelum dia putus dia akan terbentuk necking dulu, Necking. terbentuk apa? Leher. Oh. Ya, necking jadi iya. baru dia putus. Mengecil. Paham ya? Ada pertanyaan sampai di sini? Ya Allah. Sebelum kita lanjutkan ke bab 2. Ada pertanyaan? Oh, ya, belum sempat file. upload filenya. Iya, file yang di e-learning tuh nggak bisa dibuka. Ya Error. itu file tahun lalu. Harusnya kan dia bisa nge-save di situ. Nah, tapi kemarin itu server Unsur itu lagi down. Jadi datanya hilang semua. Iya, error. Ibu juga pasti buka tadi nggak bisa di ini, nggak bisa Nggak di dibuka. Ibu tadi pas ada yang bertanya terus ibu read lagi. Iya, bukan tadi nggak. Bentar. Ngecek kalau udah deh dulu. Ini gitu. Sorry guys. Ini kita nggak kalau kita di sini. Saya ulangi ya. Jadi tadi kita ada rumusnya P per A, tegangan ya. Ini adalah tegangan delta per L. Nah, nanti kita ada kaitannya apa? Kaitan ini. Ini dengan ini. Kita ada apa? Ada pernah belajar hukum Hooke kan? Hooke ini kalau dulu di SMA kalau dengan Delta X kali K. Delta X kali K. delta X Kali kau. kali K. Iya. Coba cari Google. Kali K. Sebenarnya benar-benar. Benar ya? Nah, kalau kita di S1 Berarti X yang ini kecil, bukan Bu? ini kan Yang perubahan panjangnya delta kecil bukan? Minta X bu. Iya, min delta X. X itu delta X. Iya betul. min ke X itu kalau kamu tekan dia jadi minus. Oh iya. Bu, Gitu kan? delta X itu tuh bukannya yang pakai delta yang kecil Bu ya, yang perubahannya ada ekor. Gimana? Bukan Bu, yang paling atas. Ini. Yang paling nah Iya. iya. Ini ya. Iya, itu kan Bu. Iya dicari. Soalnya kan epsilon ini. epsilon kan yang regangan Bu. Yang delta X. atas. Ini. Iya. Iya.
Itu pakai seri atau pakai segitiga? Karena perubahannya Kan perubahannya panjang. Ibu udah tahu nih kalau di SMA apa ini? Iya, Selisih perubahan panjang Bu. Wah, dia perubahan itu. Selisih. selisih perubahan panjangnya berapa? Delta L berarti ya? Yang itu. Berarti kalau ini tuh ini ya Iya, pakai yang ekor. Sigma kecil, sigma Oh iya, kecil. sigma kecil. delta, Sigma delta, kecil. delta kecil. Oh iya, delta kecil. Sorry. Kalau kok K2 kalau nggak salah koefisien Konstanta. iya Konstanta pegas sih, konstanta Konstanta pegas. material. Jadi kalau K ini setiap bahan tidak sama. Tadi kan kalau karet kan kalau kita tarik ada yang keras, ada yang lembut ya. Itu adalah kaitannya dengan modul elastisitas. Apa kemarin modul elastisitas? Apa modul elastisitas? Modul elastisitas apa? Kemampuan ini modul elastisitas kemampuan modus yang suatu material untuk kembali ke kondisi semula ketika bebannya dihilangkan. Ya. Coba jadi yang saya ulangi lagi kalau kita punya karet. Misalkan karet ini panjangnya 30 cm. Ya. Ya, saya tarik pelan. Ya kan? Bertambah panjangnya kan? iya Kemudian saya lepas, dia kembali ke panjang semula. Itu namanya dia masih elastis. Tapi kalau saya kasih gaya yang besar lagi, tarik yang besar lagi, kemudian saya lepas, dia sudah melar. Itu namanya dia tidak elastis lagi. Nah, jadi elastisitas itu adalah kemampuan suatu material untuk kembali ke kondisi semula ketika bebannya dihilangkan. Itu elastisitas. Nah, makanya di sini elastisitas ini tergantung jenis bahan. Beton, baja, aluminium beda-beda. Beton juga tergantung mutunya. Sama dengan karet tadi, beda-beda ya. Nah, jadi di sini kalau di SMA dulu hukum apa konstanta pegas ini namanya. iya benar. Konstanta pegas. Jadi ini kaitannya dengan E. Ya, dengan modulus elastisitas. Ini namanya modulus elastisitas. Yaitu modulus ya. Adalah modulus elastisitas ya. Ya. Epsilon ini tegangan. Ya. Nah, jadi ini itu sama dengan ini. Ini sama dengan ini sama dengan ini. Jadi tegangan sama dengan epsilon dikali dengan ini hukum Hooke. Nah ini tuh tadi kan ini rumusnya kan? Sudah, ini kan Oh iya, P per A per A dikali epsilon E. ya. Sama dengan epsilon E. Ini delta per L. Oh iya, Bu. Ya. Ini yang tadi Delta kita per L dikali dengan E. Jadi kembali. Nah, jadi kalau ditanya berapa perubahan panjang batangnya, berarti tinggal ini kan? rumusnya, Bu. Tinggal. Berarti delta sama Sama dengan dengan P P dikali L Per A kali E. A kali Oh ya. ya. Nah, ini kalau ditanya ini. Maka di sini ada delta sama dengan P per EA. Sorry, EA ya. Karena nanti ada EE. Ya. Jadi ini rumus perubahan panjang batang dari mana? Dari hukum Hooke ini. Ya, tapi dengan catatan bahannya masih elastis. Kalau dia sudah non elastis tidak berlaku lagi hukum Hooke ya. Jadi kalau misalkan karetnya sudah melar, dia tidak berlaku lagi. Kalau putus ya, Kalau putus tidak bisa dipakai lagi lah. tidak berlaku lagi nih. Tidak berlaku lagi lah. Ya. Gimana sih? Nggak putus. Berlaku lagi. Tinggal kenangan. Terus. Sorry.
Gitu ya. Jadi P delta adalah P kali L per GA. Ya. E itu modulus elastisitas, A adalah luas penampang, P gaya aksial yang bekerja, L adalah panjang batangnya. Ya. Paham ya? Ada pertanyaan nggak sampai di sini untuk batang yang hanya diberi gaya aksial? Satu ya. Satunya dia ditahan. Ini ada peletakan jepit di sini, di sisi kirinya. Itu ngaruh ya, Bu? Ya, pengaruh dia. Paham ya? Nah, sekarang kalau tadi kan prismatisnya ada satu gaya yang bekerja. Ya, dia dijepit satu sisi, kemudian ditarik atau ditekan. Ya. Nah, kalau ini P-nya banyak. Ya. Ini contoh kalau P-nya itu berupa temperatur. Saja P itu gaya itu bisa saja bentuknya banyak ya. Ada beban orang, ada sendiri, bisa juga temperatur. Jadi mungkin saja pada sepanjang balok baja ya, ada pemanasan pada titik tertentu misalkan, sehingga gaya yang bekerja berbeda. Nah, di sini ada titik A, B, C, dan D. Nah, pada titik B dan C dan D ini ada gaya yang bekerja. Ya, ada gaya yang bekerja. Kemudian titik A ini dia dijepit. Ya. Nah, ini sama dengan contoh soal kita yang kedua tadi, yang ada 3 batang, ada baja, ada aluminium, tapi di sini bahannya sama. Kalau tadi kan bahannya beda, dimensinya beda. Ini bahannya sama, panjangnya sama, dimensinya sama. Ya. Jadi kita bisa menghitungnya dari kiri atau dari kanan boleh. Sama ya, sama ini. Kalau saya potong dari kiri berarti ada tahanan ke sini ya, ke kiri ya. Dan bisa juga kita dari kalau dari kanan, kita tadi sisi kanan ya. Sisi kanan ada P nih. Jadi kita bagi 3 segmen ini. AB, BC sama CD. Nah, kita hitung dari sisi bebas dulu. Kalau cantilever kan? Kan ini sama dengan cantilever, dia jepit sama bebas. Nah, kita potong, kita tinjau batang CD dulu. Berarti kalau kita potong CD di sini, ada PD ke kanan kan? Berarti dia nahannya kemana? Nahannya ke kiri kan? Kan CD ini ditahan oleh PD arah ke kanan. Berarti kan dia harus melawan. Maka dia harus ada perlawanan arah ke kiri. N3 ini. Rendah. Ya. Jadi kan ada, kita bagi 3 segmen. Lalu ini, batang ini ada segmen AB, BC sama CD. Ya, pada segmen CD itu kita tinjau CD ada gaya ke kanan sebesar PD. Nah, akibat gaya ke kanan itu balok ini kan harus nahan kan? Dia harus punya tahanan arah ke kiri. Begitu kan? Reaksi peletakan. Nah, kemudian balok BC ini kan kita menghitungnya dari kanan. Berarti kan CD ikut kan? CD ikut kan? Ada pengaruhnya. Berarti ada PD arah ke kanan, ada PC arah ke kiri, arah ke kanan, kemudian harus dilawan oleh CD, oleh titik C itu ke kiri. Perlawannya seperti itu. Sama dengan kalau kita reaksi peletakan kan, ada gaya P ke atas, reaksi peletakannya harus ke bawah. Nah, ini sama seperti itu. Nah, kemudian segmennya ketiga, batang AB. Batang AB itu ada pengaruh kan dari CD dan BC. Jadi ada pengaruh PD, PC sama PB. Maka di sini ada PD, ada PC, ada PB. Karena dia ditarik oleh ada tahanan, maka ada tahanan di sisi A ini. Gitu ya. Jadi ada PD, ada PC, ada PB yang bekerja. Yang satunya ke kiri. Nah, ini dengan catatan batang ini bahannya sama. Sepanjang balok A, B, BC, CD itu sama materialnya. Bahannya sama. Misalkan baja semua atau beton semua atau aluminium semua. Kemudian penampangnya juga sama. Gitu ya.
Nah, kemudian kita hitung prosedurnya seperti apa. Kita bagi segmen-segmen tadi. Segmen A, B, C, sama CD. Nah, kemudian tadi ada N1, N2, N3 kan? Jadi kita hitung, jadi ada min PB plus PC plus PD. Sama tadi, dengan yang gambar tadi. Jadi ini adalah secara matematisnya seperti ini. Ya. Nah, pada kita tentukan perubahan panjangnya. Jadi N itu adalah gaya P-nya kan? P yang ini N itu. Normal itu. Kenapa disebut N? Karena gaya normal. Jadi ada N1, L1. Ya. Nah, kemudian dapat delta 1, delta 2, dan delta 3 baru kita jumlahkan. Itulah total panjang keseluruhannya. Ya. Jadi kita kan dapat delta 1 perubahan pada segmen 1, kemudian delta 2 perubahan pada segmen 2, dan delta 3 pada segmen ketiga. Nah, baru kita jumlahkan, itulah perubahan panjangnya. Total ya. Jadi kalau dia minus, jadikan minus, dikurang. Kalau dia positif, ditambahkan. Ya. Jadi kita sudah menghitung berapa perubahan panjangnya, dan berapa tegangannya. Oke ya. Jadi tadi ada pertanyaan L-nya, tadi ditanyakan. Maka L-nya pengaruhnya di sini. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, kalau tadi di bagian kedua tadi, batangnya itu sama ya. Ini apa, bahannya sama, kemudian dimensi atau penampangnya sama. Nah, yang ketiga ini, bahannya berbeda, kemudian dimensinya juga berbeda. Ya, kalau tadi kan sepanjang batang itu dimensinya sama diameternya. Kemudian bahannya juga sama, solid jadi dia. Nah, kalau yang ini, bahannya berbeda, kemudian dimensinya juga berbeda, panjangnya juga berbeda. Ya, nah di sini bagaimana kita menghitungnya sama seperti yang tadi. Ya, ini sama dengan contoh soal yang pertama. Yang tadi posisinya berdiri, tapi ini posisinya di horizontal kan. Ya, di sini ada segmen AB dan segmen BC. Ya, kalau kita menghitung segmen AB ini, PC-nya ikut kan? Paham tidak? Kalau segmen BC, yang berpengaruh adalah PC-nya saja. Tapi kalau kita menghitung segmen AB, PC dan PB berpengaruh. Sama seperti contoh soal yang pertama tadi. Ya. Nah, bagaimana perubahan panjang batangnya? Maka kita jumlahkan. Kita jumlahkan. Ya. Nah, tadi karena penampangnya berbeda, luasannya, kemudian E-nya juga berbeda di sini. Jadi E-nya masukkan masing-masing bahan. Jadi kalau bahannya ada baja, ada aluminium, E-nya tidak sama. Maka berapa perubahan panjangnya itu akan kita hitung dari sigma semua segmen ini. Ya. Nah, contoh soalnya seperti ini. Nah, ini ya. Contoh soal ini 1 aluminium, AB aluminium, segmen BC dari baja. Diameternya untuk aluminium 15 mili dan diameter untuk bajanya 10 mili. Ya. Nah, tapi di sini panjangnya sama, 1 meter 1 meter. Nah, kita di sini diminta menghitung berapa total perubahan panjangnya. Ya, jadi kita hitung dulu. Nah, tapi di sini diketahui, E-nya sudah diketahui. E-nya itu kalau baja 200.000 gigapascal. Kalau aluminium 70 gigapascal. Nah, jadi di sini E-nya sudah tahu, penampangnya juga sudah diketahui, maka kita bisa langsung menghitung rumusnya kan? Ini ya. Jadi dari rumus ini delta balik. Sudah tadi sudah. Your lips say hello, my friend.
Ya, kalau gitu. Berikan delta sama dengan P kali L per E kali A kan? Nah, P ini kalau di soal kita itu adalah dari normal, maka dikasihnya N. Nah, tapi kalau misalkan dia lebih dari 1, maka nanti ada sigma terjumlahkan. Sigma P1 L1 N ya, atau I ya, atau EA IN per atau I boleh, N boleh. Ditambahkan berapa ini ya? Jadi kan kita punya 2 segmen kan? Segmen 1. Tadi azannya Bagus liburan. Ini ada 50 di depan ya. Ini ada ini kan 35 ini kece P1 tulisannya P1 P1 dan P2 P2 Mana dah? P5 belum ya. Nah, ketika kita hitung PC delta PC dari itu kita BC-nya kan BC berarti yang P1 P1 saja yang bekerja P2 belum bekerja P1 sama dengan delta P1 kali Jalannya tapi satu semua. 1 meter ya. Iya, 1 meter. Satu. 2. Ya, P1 F1 A1 T1 A1 Bintang lalu kan. P1 A1 ya. Hmm. Nah, L1 1 meter ya. P1 50 meter. E1 tadi diketahui. Ini apa tadi? 70 atau 200? Ini baca atau betul? itu baja. Yang Baja. AB 200 aluminium, baja. Baja 200 kan? BC baja. Ini aluminium. Iya, AB aluminium, biji baja. Ini baja. Baja. Tidak salah aluminium 70, Iya, baja 200. baja 200. Jadi yang pertama kita baca dulu ya. Berarti ini Satu. penampangnya berapa nih? Ada tidak di soal? Berapa penampangnya? Ini di baja. Diameter ya, Bu? Ya, 10. Itu Aluminium 15. Kalau baja 10. 10. 10 ya. 10 mm ya. Iya, Ya, Ini 15 15. ini meter. ya. Nah, kita samakan dulu satuannya. Kan kalau ini kan meter, ini mili. Jadi ini kita jadikan dulu 1000 mili kan? Benar. Karena harus sama satuannya, nggak boleh beda. P1 50. Oh, jadi Newton dulu Bu ya, P1. Ya, Berarti 5 kali 10 pangkat 4. ya benar. Ya. Kemudian kita cari luasan penampangnya dulu A1-nya. Oh, iya. A1-nya berapa? Seperempat D. D-nya berapa tadi? 10. 10 10 kuadrat. 100 bagi 4 25 per 25 V. 25 V. Mau dijadiin aku nggak Bu V-nya Bu? Ya, coba jadikan apa? 3,14 Kali 3,14 ya lah. Ini 78,5 Bu. 8,5. Ini Aku ini bisa diterap. Oh 15 kuadrat dibagi 4 dikali 3,14 ini 176,625. ya. Nah, tadi kita masukkan di sini. Tadi kan ini gigapascal kan? Ya. Nah, Iya. gigapascal kita jadikan megapascal karena supaya sampai per milimeter
Giga ke mega 10 pangkat 3 ya, Bu? Ya, 10 pangkat mega. Giga ke mega. Iya, Bu. giga ke mega. Naik. Oh, naik 10 pangkat 3 ya. Jadi Besaran giga dari mega. P1 tadi 50, 5 kali 10 tambah berapa? 5 ya? 5 kali 4 yang tadi nih. Newton ya? Iya, Bu, 10 pangkat 4. Dikali L1 L1 1000 1000 mm. milimeter. Kemudian dibagi K1 tadi Itu baja 200. kan? 200. 200 itu gigapascal. Kita Iya. jadikan mega dulu supaya dia setara dengan Newton per Kali meter 10 kuadrat. pangkat min berarti. Ya, kan 1 MPa sama dengan 1 Newton per milimeter kuadrat kan? Makanya yang gigapascal tadi kita carikan dulu jadi megapascal. Kali 10 pangkat 3 kan? Bukan min ya, Bu? Pangkat 3 nambah kan ya? Giga kan ada besar dengan mega. Ya kan? Turun dong. Kalau Iya, 3. besar turun. Ya turun dikali. Dia udah capek turun. Kalau naik dibagi. Nah. Iya. Nambah kan? Halaman konvek bisa dikali. Iya, benar Bu. 5 kali 10 pangkat 5 ya? Iya, Bu. Newton per milimeter Kuadrat kuadrat kan? kali A1 78,5 mm kuadrat. 78,5 milimeter Kuadrat. kuadrat. Inilah delta besar delta BC. Dari sisa mm. Gimana, Bu? Boleh nggak? Apa? Jadi ya delta perubahan panjang kan? Iya, Perubahan benar. panjang kan satuannya milimeter. Milimeter. Dinamis kan? 5 kali 10 pangkat 4. Dinamis kan? Dengan ini ya? Hasilnya 3,18. Benar. Berapa? Iya, 3,18. 3,18 847 sih. milimeter ya? Hmm. Ya. Nah, P2 ini berarti ini masuk kan? Ya, Meninjau AB. Kalau kita meninjau AB, berarti segmen BC ini masuk. Berarti ini ada P1 ke kanan dikurang P2 P2 ke kiri. kiri. Berarti P2 itu 50 Dikurang 35. gitu kan? Kita jadikan 10 pangkat 3 Newton per milimeter Newton ya. Newton aja, Bu. Panjangnya sama kan? Ya, Ini ya, sama. 1000 milimeter. 15. E1-nya berapa? E2-nya. E2-nya tadi aluminium. Aluminium 70 ya? Ya, 70, Bu. 70. Berarti 70 kali 7 kali 10 pangkat 4. 7 kali 10 pangkat 4 Newton per milimeter kuadrat dikali A2. Kali A2 176 176 625 milimeter kuadrat. hasilnya 1,21 milimeter. Nah, ini perubahan panjangnya ya, berarti dijumlahkan kan? Delta 1 delta sama dengan delta AB plus delta BC. BC. Ya, jadi ini ke sini. Itu perubahan panjang total ini 4,39. 4,39 4,39. ya, gitu ya. Nah, jadi jangan salah, kadang salahnya di P. Kadang-kadang P cuma ketika menghitung AP hanya P2 yang dimasukkan. Padahal kan ada pengaruh dari Tes P2 juga. gitu ya. Caranya jangan berbeda, jangan salah. Tarik positif, Tarik tekannya. Tekan negatif. tarik positif.
4,4. Benar ya? 4,4. Paham ya? Ada pertanyaan? Nah, yang keempat ini batangnya tuh tidak konstan ini ya penampangnya. Ya, kalau tadi kan penampangnya sama kan? Dalam satu batang itu misalkan ini diameternya sama 10. Ini diameternya 15. Nah, kalau ini penampangnya tidak seragam. Ya, jadi penampangnya itu mengecil. Apa itu trapesium? Prismatis ya. Kayak kerucut ini, kayak kerucut terpancung. Nah, jadi beda diameternya itu nggak bisa kita hitung. Luasan penampangnya kan nggak bisa langsung ini kan? Ya. Nah, makanya luasan penampangnya itu kita hitung menggunakan apa? Kalau penampang kalau tidak sama, pakai integral. Ya, Kembali lagi pakai integral kan? integral. Nah, makanya pakai integral karena tidak sama ini ya. Gak boleh kayak gak bisa dibisik. Boleh gak buat diakali misalnya kayak ini kan bisa dibagi tuh jadi segitiga, atas bawah jadi segitiga, jadiin persegi panjang, yang kanan juga jadiin segitiga atau nggak tuh trapesium juga bisa. Nggak bisa ya? Tidak presisi itu kan. Salah gitu. Nah, jadi itu ya, jadi luasnya yang berbeda. Kan kalau tadi kan luasnya sama kan penampangnya. Nah, kalau ini luasnya sepanjang segmen itu tidak sama. Terus kecil. Ya, jadi dari sini ke sini penampangnya beda semua. Maka di sini ada namanya AX. Ini ya, jadi karena penampangnya berbeda, luasnya tidak sama kan, sehingga A-nya itu menjadi AX di sini. Di mana AX itu kan kemarin waktu belajar matematika ya, kalkulus ya, kan dia didekati dengan pita ya, Iya. sepanjang selebar dx, Jumlah Riemann ya. Nah, ini seperti itu. Jadi tujuannya belajar integral itu untuk seperti ini. Bakal dipakai terus ya Bu sampai semester depan. Ini nih misalkan kita mau mendesain ya, misalkan desain gedung desain gedung MPR ya, gedung DPR ya, yang di Jakarta yang bentuknya apa? Kayak keong gitu. Nah, itu kan kalau kita mau menghitung luasannya kan pakai integral. Iya. Jadi walaupun nanti pada saat desain kita kan menggunakan program ya, menggunakan software itu kan biasanya sudah langsung terhitung. Nah, tapi dari mana software itu bisa menghitungnya ya dari integral ini. Jadi di dalam itu sudah dibuatkan. Kemudian tidak perlu kita hitung manual, tapi nanti ada di dalam software ketika kita gambar akan keluar luasannya. Pernah kan belajar AutoCAD kan? Pernah. Ya. Belajar AutoCAD di mana? Di menggambar Teknik. Nampak topik. pakai AutoCAD itu ya? Iya, sudah langsung kami kemarin. Nggak ada yang tangan. AutoCAD, apa lagi? SketchUp, Lumion. Coba? AutoCAD, SketchUp, Lumion. Lumion untuk rendering. Kalau belajarnya sama Pak Taufik sama Pak Rozirwan. Iya. Pak Bini juga. 2 dimensi atau 3 dimensi? 3 Bu. Berarti bisa semua ya gambarnya? Insya Allah. Online. Oh, online? Iya. Tapi kamu nyoba kan? Nyoba. Pak sih. Kalau untuk Tapi langsung gambar ini langsung. Nah, masih bingung. agak bingung gitu loh Bu, kalau gambar-gambar dari digital. Kecuali kayak gambar tangan. Oke lah. Lanjutkannya, nah jadi untuk yang penampang yang tidak seragam, itu luasannya menjadi AX. Karena tadi kita dekati dengan DX ya. Jadi luasannya AX, kemudian N juga jadi NX. DX ya. Jadi sama sebenarnya rumusnya, tapi dia pakai integral. Ya, sama. N adalah P kan? DX itu adalah L-nya. L-nya. E itu adalah modulus,
AX-nya adalah luasan. Jadi sama, tapi hanya saja dia harus pakai integral dengan batasan 0 sampai L sepanjang batang. Jarak Ya. luasnya. Jarak. Dari contoh soalnya nih, contoh soalnya. Sebuah batang angin. Jadi contoh soal ini kita diminta menghitung perpanjangan batangnya. Jadi berapa perpanjangan akibat P yang bekerja. Nah, tapi ini karena kita menghitungnya manual, jadi kita menghitungnya itu dengan asumsi kalau ini kita teruskan panjang ini. Jadi seperti segitiga kan? Sehingga luasannya ada perpanjangannya itu menjadi bisa kita rasiokan. Kita rasiokan. Ya. Jadi seperti ini nanti ini ya, Anda lihat di sini ya. Di sini LA itu ini ya. LA berbanding LB. Berbanding LB itu diameternya DA berbanding DB ya. Jadi kalau kita anggap ini segitiga. Segitiga rasio panjangnya terhadap diameternya. Berarti panjang LB itu diameternya adalah DB kan? Kemudian LA itu diameternya DA. Ini ya, kalau kita mau menghitung berapa total panjangnya. Nah, rasio diameternya itu adalah kalau kita lihat di sini DX ini ya, DX berbanding dengan DA. Ya. Jadi di sini nah, DX ini berbanding DA sini. Maka dia sama dengan X berbanding LA. Ya. X itu adalah ini X-nya. Iya benar. X berbanding LA. Gitu ya. Jadi DX luas diameter di sini berbanding DA sama dengan X berbanding dengan LA. Jadi ini sama dengan segitiga biasa. Nah, nanti baru kita hitung luas penampangnya. Ya, kita hitung luas penampangnya. Nanti baru perubahan panjangnya. Ya. Nah, batasannya nanti sama dengan batasan panjang segmen tadi. Gitu ya. Jadi segmen tadi, kalau tadi kan 0 sampai L. Nanti kita lihat segmen panjangnya dari LA sampai ke LB. Ini ya. Dari sini sampai ke sini panjangnya jadi. Ya. Nah, jadi sama, prinsipnya sama. Jadi rumusnya awalnya PL per AE. Ya, P1P kali L per E kali A. Itu. Hanya saja kalau dia berbentuknya penampangnya tidak seragam, A-nya yang kita integralkan. Ya. Ini ada latihan ya. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Latihan. Nanti minggu depan kita baru masuk statis tertentu. Kalau tadi kan kita statisnya tertentu ya. Semuanya hanya dijepit, pemetakannya jepit, bebas. Nanti minggu depan kita masuk ke ada yang jepit-jepit seperti ini. Di sini lagi apa di F2? Apa? Di sini lagi apa F2? Minggu depan. Di sini. Maksudnya? Iya. Lokasi offline. Di sini. Di sana ibu udah lagi di sana soalnya. Hah? Ada? Ada di situ. Terus Bu, kami mau ngambil apa tugas radikal? Tugas sama tugas. Oh, minta sama adminnya nanti. Oh, sama Bu Reni ya? Oke. Karena saya tidak lagi di situ. Oh, oke. Enggak, itu kami apa tadi masuk ini live. Menggambar tuh masuk terus ya kuliahnya? Menggambar teknik. Itu semester 1, Bu. Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi untuk apa?
Untuk kuliah kita hari ini, kita belajar beban aksial ya, untuk peletakan yang statis tertentu. Nanti minggu depan kita lanjutkan untuk yang peletakannya statis tidak tentu. Jadi tadi kan jepit sama bebas. Nanti minggu depan ada jepit sama jepit. Ya. Nanti baru kita lanjutkan kalau bebannya tidak di pusat massa. Kalau ini kan di pusat massa semua. Nanti ada kondisi dia berada di atas atau di bawah pusat massanya. Paham ya? Ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang mau didiskusikan.